Ya. Assalamualaikum Pak Ustadz dan Mbak Yola. Waalaikumsalam. Dari hamba Allah di Kungkilan. Pak Ustadz, aku nak nanyo. Kalau dulu pernah melakukan zina dengan yang ternyata sekarang menjadi istri, apakah pernikahan itu sah atau harus nikah ulang? Mohon penjelasannya Mbak Yola. Terima kasih Pak Ustadz. Maksudnya gimana? Dia Berzina sama tapi orang perempuan. dengan istrinya itulah, cuman waktu itu belum menjadi istri, tapi sekarang jadi istrinya. Nah, apakah pernikahannya itu justru yang kita pikirkan bukan pernikahannya. Pernikahannya tetap sah, nggak ada masalah. Yang kita pikirkan anaknya kalau memang sudah hamil. Waktu zina itu hamil nggak? Kayaknya nggak ada Oke, kita bahas itu aja. Kalau pernikahannya nggak apa-apa. Tetapi dosa zina tetap berjalan. Itu. Tapi insya Allah dengan jenengan taubat, insya Allah diampuni kan begitu. Tetapi tetap berdosa yang zina kemarin. Tapi zina yang waktu dulunya sebelum menikah. Nah, orang yang hamil itu boleh dinikahi. Siapapun yang menikahinya, udah kita bahas itu. Apakah yang menzinai atau yang tidak menzinai, itu tetap sah pernikahannya. Yang kita akan bahas nih anaknya ini. Apalagi nanti anak ini lahir perempuan. Nah, ini jadi panjang. Tidak ada binnya gitu ya Pak Ustadz ya. Allah kasihannya. Oke, baiklah. Oke, kita angkat dulu. Kita coba angkat dulu Pak Ustadz. Nanti kita akan bahas lagi itu. Halo, assalamualaikum. Baik, sayang sekali diputus. Misal dalam kitab, contoh saya ambil kitab Bughyatul Mustarsyidin, itu disebutkan begini. Ketika pernikahan itu, siapapun loh ini ya, siapapun yang menikahinya, apakah yang menghamilinya atau bukan yang menghamilinya, asalkan nanti begitu nikah hari ini dihitung bayinya itu lebih dari 6 bulan lahirnya, maka si bayi itu boleh dinisbatkan kepada yang menikahinya. Saya ulangi ya. Ketika pernikahan misal hari ini nih, dihitung dari hari ini ke depannya kok si bayi itu lahirnya lebih dari 6 bulan, maka si bayi ini boleh dinisbatkan kepada laki-laki yang menikahinya. Gitu. Lebih dari 6 bulan. Mulai pernikahannya. Jadi maksudnya sudah hamil 6 bulan. Jangan. Maksudnya gimana? Bisa sudah hamil nih, nggak usah dihitung hamilnya berapa bulan, kita nggak tahu. Tahu nikah karena kan marriage by accident ini. Apa marriage by accident? Iya, bocor duluan lah Pak Ustadz ya. Gimana Pak Ustadz? Lamar Kerry meteng dhisik. Iya, gimana tadi Pak Ustadz? Ya. Coba gimana? Hari ini nikah nih, kita nggak ngerti si jabang bayi itu udah berapa bulan di perutnya itu. Tapi kita nikahi yang punya jabang bayi ini, perempuannya ini, kita nikahi nih. Dari pernikahan ini dihitung ke depan, bayinya itu lahirnya berapa bulan lagi. Kalau lebih dari 6 bulan, maka si bayi itu boleh dinisbatkan kepada bapaknya. Konsekuensinya, ketika nanti bayi ini dewasa, bapak ini bisa menikahkannya menjadi wali. Gitu jadi boleh binti. Tapi kalau kita tahu hamilnya sudah berapa bulan, nggak boleh? Maksudnya boleh aja. Yang penting jangan kesananya itu setelah nikah. Masih 6 bulan lagi baru melahirkan. Kalau lebih dari 6 bulan, maka bayi ini boleh dinisbatkan kepada bapaknya tadi. Berarti hitungan misalkan umur 1 bulan atau 2 bulan. Taruhlah misal bayi ini atau hamilnya maksimal si perempuan 3 bulan ini, lah gitu ya. Baru 2 bulan tuh dinikahi. Meskipun yang menikahinya bukan bapak biologisnya. Misal, jadi boleh dibinti. Boleh dalam Islam. Dalam fikihnya boleh. Misal begini, ini kasusnya nih ya. Ada seorang perempuan hamil 1 bulan nih. Yang menghamili entah di mana, MJ Mak Jolas. Pergi ke Bangka kali ya. Ada laki-laki yang datang nih. Datang menikahi dan dia bukan yang menghamili. Nah itu nah. Begitu dia nikah nih, ya, dia tetap digauli juga perempuan ini ya biasa seperti pengantin lah, biasa gitu kan. Begitu ke depan 7 bulan baru lahir, maka si jabang bayi ini boleh dinisbatkan kepada bapaknya tadi. Meskipun bukan yang menghamili. Tapi gitu. Posisi yang laki-laki memang tahu dia sedang hamil. Tahu atau tidak tahu? Gitu. Iya, tahu pun boleh. Seperti itu. Dalam kitab Bughyatul Mustarsyidin. Nah itu. Nah, kalau setelah dia nikah, kemudian
Ini tadi usia 1 bulan ya Mbak. Dia nggak gauli istrinya. Dia nggak gauli dia. Pokoknya nikah aja gitu, menyelamatkan nama lah gitu kan. Dia nggak gauli, dia pokoknya pisah ranjang lah, satu beda. Sampai melahirkan, ini anak meskipun ini Islam nih, meskipun dia bukan anak bapak yang menikahi ibunya tadi, tetap dia bisa dibinkan ke bapak ini, meskipun selama dia nikah tidak menggaulinya. Ini tapi di dalam hatinya dia harus ikhlas. Bukan ikhlas. Apa, harus menolak bahwa ini bukan anakku. Tapi masyarakat ngertinya dia anaknya. Dan bahkan sah dia menjadi walinya. Meskipun dia tidak menyirami lagi kalau tumbuh-tumbuhan istilah. Ini artinya Islam itu menganut sistem akhlak, Mbak. Bukan adab. Kalau adab itu tadi kan bukan anaknya. Tapi masyarakat ngertinya kan anaknya karena lebih dari 6 bulan kan lahirnya si Jabang bayi ini. Meskipun dia tidak gauli lagi istrinya itu setelah dia hamil, begitu lahir kok 6 bulan lebih dari dia menikahinya, maka dia boleh dinisbatkan kepada bapaknya, tetapi si bapak ini harus berkeyakinan dalam jiwanya, saya menolak anak ini bukan anakku. Tapi secara fikih boleh dia menjadi walinya. Oke, kalau misalkan yang tadi Pak Ustadz ini kan yang pertanyaan ditambahkan kalau misalkan harus tobat, tetap kan dosa zina itu tetap walaupun sudah menjadi istri. Nah itu tobatnya bagaimana Pak Ustadz? Ya jangan ngulangi lagi. Oh iya pasti nggak mungkin ya Pak Ustadz ngulangi sama istrinya itu. Maksudnya jangan cara tobat, cara tobat yang mudah diampuni Allah itu yang bagaimana Pak Ustadz? Ya tobat dengan sholat tobat. Sholat tobat. Dengan berikrar di depan Allah, ya Allah aku tidak akan ngulangi lagi. Bukan harus kayak menikah lagi. Tidak, atau nikahnya sudah sah. Iya. Nggak perlu nikah ulang, nggak perlu. Ini tambahan Mbak, nikah lagi apa enggak? Nggak perlu gitu. Mbak. Jadi pernikahan, jadi menikahi wanita hamil itu sah. Meskipun dia yang bukan menghamilinya. Tapi yang dihitung hanya itu. Ketika nanti bayi itu lahirnya kurang dari 6 bulan, meskipun bapak biologisnya dia nggak bisa jadi wali. Nah itu, misal gini Mbak, seorang laki-laki nih menghamili seorang perempuan, tapi nggak dinikah-nikah, umur 4 bulan ininya hamilnya dinikah, 3 bulan 4 bulan lahir anaknya. Nah berarti anak ini meskipun biologisnya bapaknya, tapi tidak boleh dinisbatkan ke bapaknya. Jadi nggak dapat bin. Nggak dapat waris. Ya Allah. Itu loh, Mas. Jadi di sini Islam tidak mengenal DNA sebenarnya. Kalau di DNA kira-kira anaknya siapa? Ya anak laki-laki itu dia yang menghamili. Iya. Hanya saja dia itu nyoblosnya belum waktunya gitu. Oke, baiklah. Oke Mbak, kira-kira. Baik, terima kasih baik Pak Ustadz. Kita lanjut lagi untuk masyarakat Oku Timur, masih ada waktu yang mau ikutan gabung di 0735 481 800-nya. Assalamualaikum.